Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa berbahagia. Saudara dan saudari yang terkasih, kisah belas kasihan Yesus hari ini sangat khas. Yesus sedang melakukan perjalanan di perbatasan Galilea, provinsi utara Palestina dan Samaria yang terletak di antara Galilea dan provinsi selatan Yudea. Yesus sedang menuju lembah Yordan dalam perjalanannya ke selatan ke Yeriko, salah satu perhentian terakhirnya sebelum mencapai tujuan akhirnya di Yerusalem. Saat Yesus memasuki sebuah desa, ia bertemu dengan 10 penderita kusta. Tidak disebutkan apakah penderita itu laki-laki atau perempuan. Sebagai penderita kusta, mereka tidak boleh berdekatan dengan orang lain, karena penyakit kusta dapat menular kepada orang lain melalui kontak fisik, meskipun perlu kontak yang cukup lama. Saudara dan saudari terkasih, kita ingat bagaimana Pater Damian yang terkenal, rasul bagi penderita kusta, akhirnya tertular penyakit itu melalui pelayanannya ke wilayah penderita kusta di Hawaii. Karena penyakit mereka yang ditakuti, orang-orang yang menderita kusta benar-benar dikutuk. Mereka diasingkan dari hidup masyarakat. Tragedinya adalah mengingat pengetahuan medis yang terbatas pada masa itu. Banyak orang seperti itu hampir pasti tidak menderita kusta sama sekali, tetapi dari beberapa penyakit kulit lain yang tidak menular, tetapi mungkin kronis. Saudara-saudari, para penderita kusta memanggil Yesus dari jarak yang aman dan mereka berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Yesus hanya menyuruh mereka pergi dan menunjukkan diri mereka kepada para imam. Dan sementara mereka dalam perjalanan, mereka semua sembuh. Agaknya mereka melanjutkan perjalanan untuk menemui para imam yang akan memberi mereka pernyataan resmi bahwa mereka telah bersih, telah sembuh, sehingga mereka dapat kembali hidup secara sah dalam masyarakat. Elemen utama dari penyembuhan mereka adalah reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Hanya 1 penderita kusta yang sembuh kemudian kembali kepada Yesus, memuji Tuhan dengan suara nyaring dan dengan rasa syukur yang mendalam jatuh di kaki Yesus. Orang ini adalah orang Samaria. Kata-kata itu syarat dengan makna, karena dianggap bahwa sisanya adalah orang Yahudi. Pertama-tama, orang Yahudi dan orang Samaria tidak dapat berdampingan dengan damai satu sama lain, dan orang Yahudi cenderung memandang rendah orang Samaria sebagai orang yang durhaka dan najis. Tetapi dalam kemalangan kusta mereka, orang-orang Yahudi dan Samaria ini yang ditolak oleh kedua bangsa mereka sendiri,
menemukan dukungan bersama dalam kebersamaan satu sama lain. Tapi sekarang setelah mereka sembuh, hanya satu dari mereka yang datang untuk mengucapkan terima kasih, dan dia masih di mata orang Yahudi sebagai orang buangan. Saudara-saudari, Yesus melihat sekeliling pada orang-orang Yahudi dan mengungkapkan keterkejutan bahwa 10 orang telah disembuhkan, tetapi hanya satu yang kembali untuk mengucap syukur, dan dia adalah orang asing yang dihina. Tindakan tak terduga ini juga tercermin dalam cerita Lukas lainnya yang telah kita renungkan tentang apa yang disebut orang Samaria yang baik hati. Inilah orang Samaria yang baik lainnya. Kepada pria itu Yesus berkata, "Berdiri dan pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu." Saudara-saudari terkasih, kata berdiri atau bangkit yang sering digunakan Yesus dengan orang-orang yang ia sembuhkan memiliki gema kebangkitan dan masuk ke dalam kehidupan baru, kehidupan keutuhan yang dibawa oleh kepercayaan orang itu kepada Yesus dan pengakuannya akan sumber keselamatan. Dalam konteks Injil Lukas, kisah tersebut mempersiapkan kita akan perkembangan dan pertumbuhan gereja perdana yang dijelaskan dalam Kisah Para Rasul. Karena ketika orang jemaat perdana atau semua orang Yahudi melarikan diri dari penganiayaan di Yerusalem, orang Samaria termasuk yang pertama menerima Yesus sebagai Tuhan dan menjadi pewarta Injil. Sementara orang banyak Yahudi di Yerusalem yang tetap tertutup terhadap pesan Yesus. Kita juga tidak boleh menyerah pada godaan untuk mengecualikan orang sebagai pengikut Yesus. Kita harus siap untuk menjangkau semua orang, bahkan yang paling tidak mungkin sekalipun. Tidak ada yang harus diperlakukan secara berbeda, entah sebagai orang asing atau orang yang tidak tersentuh. Bahkan mereka yang menunjukkan diri mereka sangat memusuhi Injil. Walaupun mungkin tidak ada penderita kusta yang sebenarnya dalam masyarakat kita sendiri, hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk merenungkan siapa yang dapat dianggap sebagai penderita kusta, orang asing, orang buangan, dan orang yang tidak tersentuh di antara kita pada saat ini. Saudara dan saudari terkasih, tanyakanlah pada diri kita sendiri, apakah kita secara pribadi memperlakukan seseorang sebagai orang asing di rumah kita, di tempat kerja kita, atau di tempat lain di mana kita berjumpa dengan mereka. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.